Hai, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya. Di kesempatan sore hari ini, saya akan membagikan dua resep masakan yang sangat saya sukai ya. Rasanya sangat lezat sekali dan cocok dinikmati ketika kita berkumpul dengan keluarga kita tercinta ya. Dua resep tersebut adalah olahan sayur lodeh nangka muda dan juga pindang bumbu rujak. Seperti apa prosesnya? Simak video saya berikut ini ya, jangan kemana-mana. Yang pertama saya akan memasak lodeh nangka mudanya dulu ya. Untuk bahannya saya menyiapkan 500 gram nangka muda yang telah saya kupas dan telah saya iris, 8 buah cabai rawit, 2 buah cabai merah, 5 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 3 buah kemiri, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, kemudian 2 batang serai, 3 lembar daun salam, dan 1 sendok teh ketumbar. Lanjut ada juga 1 bungkus santan instan ya. Kemudian kita masuk ke prosesnya ya teman-teman. Panaskan air sampai mendidih, kemudian akan kita rebus untuk nangka mudanya ya sampai benar-benar matang. Untuk proses perebusan ini kurang lebih kita memerlukan waktu 30 menit ya, dan usahakan ketika kita merebusnya kita tutup. Sembari kita merebus nangka mudanya, saya akan menghaluskan bumbu-bumbunya tadi, kecuali lengkuas, serai, semuanya akan kita haluskan ya teman-teman. Kalau untuk lengkuas dan serainya cukup kita geprek saja. Dan jangan lupa untuk mempermudah proses penghalusan bisa kita tambahkan sedikit air ataupun minyak goreng ya. Dan untuk lengkuas dan serainya kita geprek seperti yang saya contohkan di video ya. Oh iya, terus dukung channel saya ini dengan cara share, like, dan subscribe ya. Dan agar tidak ketinggalan resep terbaru dari saya, tekan tombol lonceng. Dan ini telah saya masak sayur nangkanya selama 30 menit dan sayur nangka pun menjadi empuk ya teman-teman. Kemudian bisa kita angkat lalu kita tiriskan terlebih dahulu. Lanjut setelah itu saya akan menuangkan sedikit minyak goreng dan kemudian akan saya haluskan bumbu yang telah, mohon maaf maksud saya akan saya tumis bumbu yang telah saya haluskan tadi ya. Dan bumbu yang saya geprek pun bisa ditumis sekalian supaya matang. Tumis bumbu sampai mengeluarkan aroma harum ya teman-teman, dan warnanya berubah sedikit kecoklatan. Dan supaya tidak hangus bumbunya bisa kita aduk-aduk ya ketika proses penumisannya. Dan setelah beberapa waktu bumbu telah mengeluarkan aroma harum, bisa kita masukkan sayur nangka yang telah kita rebus tadi ya. Kita akan mengungkep dengan bumbunya supaya bumbunya semakin meresap ya teman-teman. Lanjut bisa tambahkan air. Kurang lebih kita tambahkan 750 ml ya. Kita akan membiarkannya sampai bumbu benar-benar meresap. Kemudian bisa langsung kita masukkan juga daun salamnya ya. Dan supaya semakin cantik saya juga menambahkan 5 buah cabai rawit ya, tapi saya utuhkan saja supaya sayurnya tidak begitu pedas. Kemudian kita akan memasaknya sampai airnya mendidih ya teman-teman. Dan setelah airnya mendidih, lanjut tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan juga 1 sendok teh kaldu bubuk. Aduk-aduk sampai semua tercampur ya.
Dan yang selanjutnya saya juga akan menambahkan santan instannya tadi. Dan setelah semua bahannya masuk, bisa kita aduk-aduk dan pastikan semua tercampur rata ya. Dan setelah itu jangan lupa koreksi rasa. Setelah semua rasanya pas, tingkat kematangannya sayur nangka pun juga pas, lanjut kompor bisa kita matikan dan bisa kita pindahkan ke piring saji ya teman-teman. Setelah selesai saya pindahkan ke mangkok saji untuk sayur nangka mudanya, lanjut saya akan memasak pindang bumbu rujaknya ya, sebagai pendamping ketika kita menikmati sayur nangka muda ini. Untuk bahan-bahan pembuatan pindang bumbu rujaknya, saya telah menyiapkan 7 ekor pindang dengan ukuran sedang ya. Dan untuk bumbunya saya menyiapkan 4 buah tomat dengan ukuran sedang, 3 buah cabai rawit, 4 buah cabai merah, kemudian ada 5 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, dan 3 buah kemiri. Untuk proses yang pertama, saya akan membersihkan kepala dan isi perut dari pindangnya ya. Kemudian nanti setelah selesai saya bersihkan, lanjut akan saya cuci. Setelah itu siapkan penggorengan, kemudian tuangkan minyak secukupnya saja. Lanjut saya akan menggoreng bumbu-bumbu yang telah saya siapkan tadi ya teman-teman. Dan untuk penggorengan bumbu ini, untuk cabai rawitnya jangan lupa dikerat-kerat ya, supaya tidak meledak-ledak ketika kita menggoreng. Goreng dengan api kecil saja ya teman-teman untuk bumbunya. Dan setelah beberapa waktu bumbu telah matang, kemudian angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita akan menghaluskan bumbu-bumbunya ini. Untuk tomatnya saya goreng terpisah ya teman-teman, karena supaya mempermudah penghalusannya saja. Kita akan menggorengnya sampai benar-benar matang ya untuk tomatnya. Setelah itu saya akan menghaluskan bumbu-bumbunya tadi, dan tak lupa tambahkan 1,5 sendok teh gula pasir dan juga 1 sendok teh garam. Kemudian haluskan memakai cobek ya, supaya tekstur bumbu dari pindang bumbu rujaknya ini masih kerasa. Kalau terlalu halus nanti kurang mantap ya rasanya menurut saya, makanya saya menghaluskannya memakai cobek. Dan untuk tomatnya saya pisahkan, karena untuk tomat itu lebih lembut ya dibandingkan bumbu-bumbu yang lain. Jadi untuk penghalusan tomatnya saya taruh di belakangan. Setelah proses penghalusan bumbu kita rasa cukup, kita kembali ke penggorengan ya teman-teman. Saya akan menggoreng pindang yang telah saya siapkan tadi ya. Untuk proses pemasakan pindang bumbu rujaknya ini, waktu menggoreng pindangnya jangan terlalu matang ya, supaya nanti hasilnya tidak terlalu keras. Karena tadi saya lupa menambahkan tepung, jadi akan saya tutup saja ya, supaya minyaknya tidak muncrat kemana-mana untuk penggorengan pindang ini. Dan setelah beberapa waktu bisa kita balik pindangnya supaya matang, tingkat kematangannya merata ya teman-teman. Setelah kita balik semua, akan saya tutup kembali dan tunggu sampai pindangnya benar-benar matang. Setelah pindangnya matang, kemudian kurangi dulu ya minyaknya supaya masakan kita tidak terlalu banyak mengandung minyak. Lanjut masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi ke dalam penggorengan. Kita akan tumis bersamaan bumbu tersebut
dengan pindangnya ya. Dan untuk proses ini kita gunakan api kecil saja ya teman-teman, supaya tidak hangus untuk masakan kita. Lanjut bisa kita tambahkan setengah bungkus kaldu bubuk ya, bisa rasa apa saja untuk kaldu bubuknya, sesuaikan saja dengan selera. Kemudian kembali aduk-aduk dengan perlahan supaya semua tercampur ya. Dan setelah dirasa semua tercampur, sebelum kita angkat masakan kita, jangan lupa kita koreksi rasa. Setelah semua kita rasa pas, lanjut kompor kita bisa matikan, lalu pindahkan masakan kita ini ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, setelah selesai kita pindahkan, itu tandanya proses pembuatan pindang bumbu rujak kita pun telah selesai ya. Oke, dua menu kita hari ini, yakni pindang bumbu rujak dan sayur lodeh nangka mudanya telah selesai kita masak ya. Semoga kalian menyukai resep yang saya bagikan hari ini dan selamat mencoba di rumah ya. Dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.